Baik, bersiap-siap untuk peserta berikutnya akan kami panggil atas nama Nur Aini Putri Gafar. Peserta berikutnya atas nama Nur Aini Putri Gafar akan menyampaikan tausiah dengan judul Pemimpin yang Adil. Dewan Hakim yang kami hormati, pendengar dan pemirsa YouTube channel RRI Kendari, inilah peserta atas nama Nur Aini Putri Gafar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kanan kurang semangat, yang kiri masih terdengar samar, dan yang di tengah masih rada mengantuk. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusallimu saghiru alal kabiri, wal mar'u alal qa'idi, wal qalilu alal kathiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ucapkanlah salam dari yang kecil kepada yang besar, dari yang duduk kepada yang berdiri, dan dari yang sedikit kepada yang lebih banyak. Maka dari itu, jawablah salam saya, salam yang tak kalah indahnya dengan salam orang Korea, sarangeo. Salam yang tak kalah kerennya dengan salam orang Jepang, arigato. Serta salam yang tak kalah gaulnya dengan salam anak muda zaman sekarang, halo bro. Tapi salam saya ialah salam yang insya Allah akan menyambung tali persaudaraan. Maka dari itu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuhu rabbuna wa yarda. Yang saya hormati Dewan Juri yang adil dan bijaksana, serta sahabat Radio Republik Indonesia yang semoga berbahagia. Kita tak perlu ke Inggris untuk melihat Ratu Elizabeth. Kita tak perlu ke India untuk melihat kepandaian akting dari Shah Rukh Khan. Bahkan kita tak perlu mengelilingi dunia untuk melihat 10 aktris terbaik yang ada di dunia. Melainkan kita hanya perlu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mubarakah ini. Salatum bisalamil mubin. Salawat bertangkaikan salam, tak lupa pula kita haturkan kepada baginda kita, anaknya Abdullah, buah hatinya Siti Aminah, yakni beliaulah yang telah menghantarkan umatnya dari zaman kayu bakar hingga zaman kompor gas. Dengan kata lain, minaz zulumati ilan nur wa ila siratil azizil hamid. Dewan Juri yang saya hormati, serta sahabat Radio Republik Indonesia yang selalu berbahagia. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menampilkan tausiah yang berjudul Pemimpin yang Adil, ya pemimpin yang adil. Mengingat akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah," sampaikan walau satu ayat. Maka dari itu, buka mata Anda, buka telinga Anda, tapi jangan buka mulut Anda, karena akan menyebabkan troublemaker. Dewan Juri yang saya hormati, serta hadirin sahabat Radio Republik Indonesia yang selalu berbahagia. Di negeri kita tercinta ini, banyak bermunculan para pemimpin yang berhati mulia. Pemimpin yang mengatasnamakan rakyat, serta pemimpin yang berorientasikan rakyat. Pemimpin yang merasa bersalah bila melihat rakyatnya itu hidup di bawah garis kemiskinan. Dan semua itu patut kita syukuri dengan bersama-sama melafazkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi kita jangan senang dulu.
Hadirin yang selalu berbahagia, kita jangan berbangga dulu, karena di saat ini banyak bermunculan para pemimpin yang menjadi penjahat dan penjilat. Fungsinya bukan sebagai pelindung rakyat, tetapi sebagai penindas, pemeras, dan pembunuh harkat rakyat. Korupsi, kolusi, dan nepotisme seolah-olah menjadi budaya. Keadilan adalah dongeng. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan, mafia keadilan adalah mereka yang beragama Islam itu sendiri. Na'udzubillahi min zalik. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam firman-Nya dalam Quran surah An-Nisa ayat 135 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan yang menjadi saksi karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu terhadap dirimu sendiri, keluar orang tua maupun kaum kerabat. Dan asbabun nuzul hazihil ayah bertepatan dengan pengaduan dua orang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang satu orang kaya dan yang satu orang miskin. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih cenderung untuk memilih perkaranya si miskin. Tatkala beliau beranggapan mana mungkin orang yang miskin dapat menzolimi orang yang kaya, sehingga turunlah ayat ini sebagai penjelasan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, status atau jabatan, pejabat atau rakyat, si kaya atau si miskin, walaupun terhadap diri sendiri, orang tua, keluarga maupun kaum kerabat, hukum harus tetap berlaku, keadilan harus tetap dijunjung tinggi. Setuju? Saya yakin pasti semua setuju. Karena bila tidak setuju, maka betul yang dikatakan oleh Dr. Nurholis Majid di dalam bukunya yang berjudul Cita-Cita Politik Islam. Beliau mengatakan bahwa pincangnya penegakan hukum menyebabkan pincangnya penegakan ekonomi, pincangnya penegakan keadilan yang menjadikan korupsi, kolusi, dan nepotisme laksana cendawa di musim hujan. Dewan juri yang saya hormati, serta sahabat Radio Republik Indonesia yang semoga berbahagia. Maka dari itu, jika hal ini terjadi, lahirlah Fir'aun yang baru, lahir Korun abad 21 yang menjadikan hukum bukan lagi milik rakyat tetapi muat para pejabat. Mengapa hal itu terjadi? Karena hukum di negara kita seperti pisau. Di atas tumpul, di bawah tajam. Artinya masyarakat kecil yang tidak sengaja mengambil sendal dihukum 3 bulan lamanya. Sedangkan koruptor yang mengambil uang miliaran rupiah bebas berkeliaran di mana-mana. Olehnya itu, jadilah pemimpin yang adil dalam pemimpin. Baik dalam memimpin diri sendiri, orang tua maupun kaum kerabat. Dewan juri yang saya hormati, serta sahabat Radio Republik Indonesia yang semoga berbahagia. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sholat berlama-lama. Semoga tausiah ini membawa berkah, membawa rahmat untuk bersama. Fastabiqul khairat, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus yang paling meriah untuk Nur Aini Putri Ghafar menjadi peserta terakhir untuk penampilan kali ini dalam lomba final tausiah Pekan Tilawatil Quran tingkat RRI Kendari. Dengan demikian seluruh peserta final sudah memberikan penampilannya yang terbaik dan kita tinggal menunggu hasil akhir Dewan Juri yang nanti sore akan mengumumkan seluruh peserta yang tampil pada siang hari ini.